Jadi memang masyarakat kita itu kalau mendengar kata nuklir itu kan identik dengan bom gitu. Apa yang terkait dengan nuklir pastilah negatif. Perhatikan masalah ekonomi, jangan terlalu mahal. Kalau mahal tinggalkan nuklir. Jadi kalau bicara nuklir di Indonesia itu dimulai tahun 58. Jadi tidak hanya bidang kedokteran yang tadi saya ungkapkan pada awal, ternyata bisa nuklir itu digunakan segala macam. Sangat-sangat luas bidang nuklir itu. Sayangnya nuklir untuk kedokteran masih sangat terbatas. 90% digunakan untuk diagnosis dan mungkin antara 10-15% digunakan untuk terapi. Nah, untuk memotivasi supaya kita lebih mengenal nuklir, tadi pertama buka wawasan. Jadi kita ambil manfaat yang harus lebih banyak daripada risikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati ya, saya bilang mungkin karena kalau disebut penonton kan nggak pantas ya. Baik, saya kenalkan diri, nama saya Aang Hanafiah. Biasa saya disebutnya Pak Aang saja, supaya lebih familiar mungkin ya. Kemudian saya juga bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia di Bandung. Nah, kebetulan hari ini juga saya punya tema untuk coba kita masyarakatkan. Saya mengambil tema dua sisi aplikasi iptek nuklir khususnya di bidang kedokteran dan farmasi. Nuklir itu kalau kita istilah dari kita mungkin waktu zaman SMA mengenal ya, nuklir itu identik dengan nukleus. Nukleus itu inti atom. Saya pakai bahasa populer saja ya, mungkin karena kalau bahasa ilmiah agak sulit dipahami untuk orang-orang yang awam mungkin ya. Baik, jadi kembali lagi, nuklir adalah berasal dari kata nukleus. Kalau kita ingat pelajaran SMA dulu, atom itu kan bagian yang terkecil dari suatu molekul. Nah, ternyata di dalam itu ada inti yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton dan neutron inilah terikat dengan suatu energi yang kita sebut energi ikat. Namun energi ikat ini apabila ada suatu gaya tolak lah katakan yang lebih kuat dari energi ikat itu, maka ikatan proton neutron itu melemah. Jadilah atom itu menjadi tidak stabil. Nah, kalau itu atom tidak stabil, secara alamiah kan sesuatu yang tidak stabil ingin kembali ke keadaan stabil. Nah, dia harus melepaskan energi. Energi itulah energi yang bergerak disebut radiasi. Nah, zat yang tadi memancarkan radiasi itulah kita sebut zat radioaktif gitu. Jadi memang masyarakat kita itu kalau mendengar kata nuklir itu kan identik dengan bom gitu. Kita dengar kan bom Nagasaki, Hiroshima, kemudian kejadian-kejadian yang itu terbenamlah di pemikiran kita bahwa apa yang terkait dengan nuklir pastilah negatif. Itu yang harus kita luruskan. Memang nuklir itu berbahaya, tapi kan kita punya cara untuk mengatasi nuklir itu. Saya yang pakai ajas manfaat ya misalnya. Ada konsep dasar yang harus kita terapkan. Kita kenal dengan istilah ALARA. ALARA itu kalau kita terjemahkan jadi as low as reasonably achievable. Ada 3 konsep di situ ALARA. Yang pertama adalah ajas manfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat jangan gunakan nuklir. Yang kedua ajas ekonomi. Kita tahu nuklir katanya bahaya. Jadi selama proteksi diri, perhatikan masalah ekonomi. Jangan terlalu mahal. Kalau mahal, tinggalkan nuklir. Yang ketiga, satu konsep dasar juga, kalau kita terpaksa bekerja dengan nuklir, maka batasilah dosis. Jangan lama-lama berada di medan radiasi. Mungkin para pemerhati tidak mengenal nuklir itu benar sih. Nuklir itu sebetulnya sama saja. Bisa padat, bisa cair, bisa gas. Hanya saja zat itu memancarkan radiasi. Kebetulan saya bawa alat sebetulnya ini. Mudah-mudahan bisa dilihat. Ini kita sebut sumber radiasi. Ya. Dan ini saya bawa juga monitor radiasi. Nanti kalau kita dekatkan, maka ini akan terdengar ada bunyi. Walaupun mungkin terlalu kecil ya untuk kita dengarkan. Tapi paling tidak
Nuklir tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita deteksi dengan alat. Nah, tadi kalau kita menerapkan konsep ALARA, sebetulnya dari implementasinya kita bisa jabarkan lagi lebih detail. Pertama, kita gunakan pelindung. Seperti ini, saya juga bawa pelindung. Kalau kita misalnya radiasi tadi terpancar, terus kita deteksi ada bunyi, kita pakai pelindung. Jadi si radiasi ini nanti akan diam karena pelindung ini. Pelindung yang umum dipakai adalah PB. Itu yang pertama, pakai pelindung. Yang kedua, kalau kita bekerja dengan radiasi, jangan terlalu dekat-dekat dengan radiasi. Kita jauh saja dari radiasi. Ya. Hindari radiasi. Dan yang ketiga, kalau kita terpaksa bekerja dengan radiasi, tidak bisa lagi pakai pelindung, jarak juga sudah sulit diatur, maka bergilirlah dengan radiasi. Jadi jangan lama-lama berada di medan. Insya Allah, saya hampir 40 tahun bekerja di Batan, alhamdulillah tidak ada masalah-masalah yang mengenai diri saya maupun keluarga. Gitu. Kalau bicara latar belakang, tadi saya sampaikan bahwa saya itu seorang farmasis. Mungkin kita lihat ke belakang. Dulu saya itu alumni ITB. Pada saat itu masih mungkin fasilitas terbatas. Jadi kita pada saat tugas akhir kita bagi-bagi. Saya kebetulan dapat undiannya, dapat tugas akhir di Batan. Jadi disitulah saya baru mengenal nuklir. Ternyata saya juga tadinya takut, merasa takut. Tapi setelah lama-lama, oh ternyata nuklir bisa dikendalikan dengan tadi, misalnya dengan pelindung, jarak, batas, waktu itu. Jadi saya akhirnya ya betah juga dengan nuklir. Sampai saya pensiun, saya alhamdulillah tidak terkena dampak-dampak radiasi yang tidak kita harapkan. Kalau dari karir mungkin ya, pertama pesan saya, mungkin nanti kaitannya dengan para mahasiswa, ilmu farmasi itu kan, kalau saya katakan itu ilmu banci lah katanya. Jadi segala macam bisa. Kita kan belajar biologi, belajar farmasi jelas. Fisika, matematik, biologi, segala macam ilmu kita kuasai sebetulnya di farmasi. Nah kuncinya sebetulnya hanya kita mau terbuka, membuka wawasan, mau menerima masukan, dan kita jangan pernah malas. Itu yang menjadi motivasi untuk saya katakanlah betah. Dari tugas akhir itulah saya mulai pada tahun berapa ya, itu udah lama sekali, saya lulus tahun 73, kemudian saya masuk ke Departemen Kesehatan dulu, kemudian baru pindah ke Batan tahun 75, sama lah dengan teman-teman yang lain, kita dari bawah, kemudian ditunjuklah jadi kepala bidang, kemudian jadi kepala pusat bahkan. Mungkin saat itu seorang farmasis jadi kepala pusat reaktor atom di Bandung. Kita tahu reaktor atom Bandung itu ya mungkin staf-stafnya juga banyak orang fisika teknik, mesin, elektro. Tapi pada saat itu orang farmasi yang pertama kali menjadi kepala pusat reaktor atom Bandung. Nah setelah itu barulah dengan perjalanan waktu saya dipindah-pindah kemana-mana, ke Serpong. Di Serpong juga saya kebetulan ditunjuk menjadi kepala pusat produksi radioisotop dan radiofarmasi. Kemudian mungkin dengan perjalanan waktu juga saya diangkat jadi deputi bidang pendayagunaan iptek nuklir dan pemasarakatan. Nah pada saat jadi deputi itulah wawasan kita semakin luas, semakin lebar. Tidak hanya bidang farmasi, saya tahu PLTN, saya tahu juga masalah peternakan, pertanian. Alhamdulillah dengan wawasan yang terbuka itu ya kita bisa segala macam. Sekali lagi bahwa farmasi itu jangan menutup diri, jangan katakanlah jago kandang menurut saya. Kita coba buka wawasan kita keluar. Alhamdulillah kita bisa segala macam kita kerja. Jadi kalau bicara nuklir di Indonesia, sebetulnya kalau lihat sejarah ke belakang, itu dimulai tahun 58.
tahun 58 itu sudah ada dibentuk suatu komisi tenaga atom. Malahan kepalanya waktu itu yang ditunjuk sebagai ketua di komisi itu adalah Profesor Dr. G.A. Siwabesi. Beliau adalah dokter pribadinya Presiden Soekarno waktu itu. Beliau ditunjuk, kemudian berkembanglah sejarah menyusul. Kemudian tahun 65 didirikanlah atau komisioning reaktor pertama yang ada di Bandung. Kita sebut reaktor Triga II. Kemudian berikutnya berkembang, muncul lagi reaktor di Jogja tahun mendekati 70-an, 70-80. Kemudian pada saat itu permintaan isotop terutama untuk kedokteran nuklir dan beberapa penggunaan lainnya di industri pertanian makin lama makin bertambah. Akhirnya didirikanlah reaktor serbaguna di Serpong kurang lebih tahun 87 kalau tidak salah. Nah dari situlah berkembang nuklir di segala bidang. Jadi tidak hanya bidang kedokteran yang tadi saya ungkapkan pada awal kali, ternyata bisa nuklir itu digunakan segala macam. Tadi di pertanian misalnya untuk mencari bibit-bibit unggul, tahan hama, kemudian di bidang hidrologi untuk kebocoran-kebocoran, peternakan untuk reproduksi, pangan, dan lain-lain. Jadi sangat-sangat luas bidang nuklir itu bisa kita manfaatkan. Di bidang kedokteran yang paling memang terkenal, mungkin 90% radioisotop digunakan di bidang kedokteran. Sayangnya nuklir untuk kedokteran itu masih sangat terbatas. 90% digunakan untuk diagnosis dan mungkin antara 10-15% digunakan untuk terapi. Itu bagi dua, ada kedokteran nuklir, ada radiologi di bidang kedokteran itu. Nah, kalau terkait dengan farmasi, karena di farmasi kan orang bikin sediaan radiofarmasi, itu aplikasinya lebih banyak di kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir sekarang sudah banyak sekali di Indonesia, malahan tidak hanya rumah sakit pemerintah, tapi beberapa rumah sakit swasta yang terutama berada di Pulau Jawa itu berkembang. Bahkan mereka punya alat untuk mengaktifasi unsur yang kita sebut baby cyclotron. Jadi kalau dulu kita ketergantungan dengan reaktor, ternyata sekarang ada beberapa isotop tertentu yang bisa diproduksi di rumah sakit dengan alat yang kita sebut baby cyclotron. Nuklir itu memang tadi saya sampaikan, pertama ditakuti masyarakat, kedua juga kan tadi ya dampak-dampaknya mungkin, tapi kan tadi ada cara-cara kita bagaimana menangani nuklir. Nah untuk memotivasi supaya kita lebih mengenal nuklir, tadi pertama buka wawasan, jangan kita terpengaruh dengan hal-hal negatif. Saya ibaratkan dua mata pisau itu kan, ada yang tajam, ada yang tumpul. Kalau kita menggunakan yang tajam, tapi kalau itu untuk yang bermanfaat kan tidak ada masalah. Tetapi kalau kita gunakan untuk misalnya membunuh, menusuk orang, nah itu dari sisi itulah. Jadi kita ambil manfaat yang harus lebih banyak daripada risikonya. Nah untuk memotivasi, tadi juga saya sudah singgung sedikit, jangan menutup diri, buka luas. Pengetahuan kita banyak sekali tersebar di luar, yang mungkin kita bisa orang-orang farmasi tadi bisa segala macam dengan bekal ilmu yang kita peroleh selama masa kita kuliah. Itu sekilas saja, mungkin maaf para pemerhati karena waktunya juga terbatas. Jadi saya akhiri pembicaraan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.